Halo kawan-kawan coliker semuanya, selamat datang di channel Mister Review. Di video kali ini, Mister Review akan membahas seluruh alur cerita film The Last Airbender. Untuk coliker yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak. Oke, putar dulu intronya. Tarik ses, semongko. Kini Film dimulai dengan narasi cerita tentang 4 bangsa, yaitu air, bumi, api, dan udara yang hidup secara berdampingan. Dan hanya seorang avatarlah yang mampu untuk menguasai keempat elemen tersebut. Akan tetapi, 100 tahun lalu, avatar menghilang dan negara api mulai menyerang. Scene dimulai dengan seorang wanita yang sedang mengendalikan air yang bernama Katara. Akan tetapi, Katara belum terlalu mahir dalam pengendalian air, sehingga air tersebut numplak di atas kepala kakaknya yang bernama Sokka. Sokka pun kesal, karena setiap kali Katara mengendalikan air, ia selalu saja basah kuyup. Sokka dan Katara tinggal di suku air selatan, di mana ayah mereka meninggal karena berperang melawan negara api. Sedangkan ibu mereka dijadikan tahanan dan terbunuh sewaktu mereka kecil. Dan tersisalah Sokka sebagai satu-satunya pria dewasa yang bertanggung jawab menjaga suku tersebut. Mereka berdua lalu pergi berburu dan tidak sengaja menemukan sebuah cahaya yang berasal dari dalam es yang mereka injak. Sokka pun mencoba untuk memukul es tersebut sehingga menimbulkan sebuah retakan dan muncullah sebuah bola es aneh yang berisi sesuatu. Dengan cepat, Katara memukul bola cahaya tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat seorang anak-anak. Karena mengeluarkan cahaya ke arah langit, tidak sengaja Pangeran Zuko melihat hal tersebut. Sokka dan Katara pun lalu mendekati anak tersebut dan membawanya ke rumah mereka. Ternyata anak itu bernama Aang. Ia bercerita bahwa ia kabur dari rumah dan terjebak di dalam gelombang air karena badai. Lalu Aang berniat untuk pulang ke rumahnya. Zuko yang tadi melihat cahaya tersebut langsung pergi ke suku air selatan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Baik, untuk kalian yang belum tahu siapa itu Zuko, Zuko adalah seorang putra dari Raja Api Ozai yang dibuang karena menentang ayahnya. Ia ditugaskan untuk menangkap avatar agar ia mendapatkan kehormatannya kembali. Oke? Lanjut. Singkat cerita, Zuko berhasil menangkap Aang dan ia membawanya ke kapal. Di dalam kapal, paman Zuko yang bernama Jenderal Iroh memberikan tes kepada Aang untuk mengetahui apakah Aang seorang avatar atau bukan. If you failed the test, as all others did, you were free to leave. But as it turns out, you are the only one in the entire world. Begitu Zuko akan menahan Aang, Aang pun melarikan diri dari kapal tersebut. Lalu datanglah Sokka dan Katara yang mengendarai biston terbang milik Aang. Happened to me. The Fire Nation is up to something. I have to go back now. We'll come with you. I could take you. Mereka pun pergi ke kuil udara selatan untuk menemui teman-teman Aang. Akan tetapi, yang tersisa hanyalah tulang belulang saja. Ketika Aang menemukan tulang dari biksunya yang bernama Gyatso, dia pun marah besar, yang menyebabkan kekuatannya muncul. Seketika, jiwa Aang pergi ke dunia roh, lalu bertemu dengan roh naga. Where have you been? Aang dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanan mereka hingga mereka sampai di kerajaan bumi selatan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang dikejar-kejar oleh pasukan negara api karena ketahuan mengendalikan tanah. Singkat cerita,
mereka pun dibawa ke tempat penahanan para pengendali tanah. She's a vendor. Katara! Di sana, Aang mencoba untuk membangkitkan semangat para pengendali tanah agar mau melawan kembali. Dan hal tersebut pun berhasil, sehingga negara api pun pergi dan tak kembali. Cie. Ini dia cuplikannya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju suku air utara untuk melatih pengendalian air Aang yang masih acakadul. Water. Water comes after air in the cycle. Air, water, earth, fire. But there are really powerful benders in the Northern Water Tribe. My dad told me. Di sisi lain, Komandan Zhou melapor kepada Raja Api bahwa Avatar telah kembali. Dan saat itu juga, Raja Api akan melakukan penyerangan terhadap suku air utara. Spies have discovered someone claiming to be the Avatar. They describe him as just a boy. Ketika Aang berada di perjalanan menuju ke suku air utara, ia merasa dirinya belum siap dengan kemampuannya. Sehingga ia bergegas pergi ke kuil udara utara. Ke kuil udara utara. Ke kuil utara udara untuk bertemu dengan biksu di sana. Sesampainya Aang di sana, ia bertemu dengan seorang biksu yang mengaku sebagai penjaga. Tapi biksu tersebut hanyalah biksu tersebut hanyalah jebakan yang telah disiapkan oleh Komandan Zhou untuk menangkap Aang. Ia pun ditangkap lalu dibawa ke negara api. Singkat cerita, Zuko datang ke tempat di mana Aang ditahan. Zuko menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya agar tidak diketahui oleh Komandan Zhou. Lalu, terjadilah pertempuran antara Aang dan Zuko melawan pasukan Komandan Zhou. Ini dia cuplikannya. Check it out. Tapi naasnya, ketika Zuko membawa Aang pergi dari tempat itu, Zuko pingsan karena terkena panah dari salah satu anak buah Zhou. Dengan cepat, Aang dengan kemampuannya mengendalikan udara, ia pun berhasil membawa Zuko pergi dari tempat itu, dan mereka pun selamat. Komandan Zhou yang telah mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah Zuko, ia pun melapor kepada Raja Api bahwa Zuko telah berkhianat kepada negaranya. Buset. Di kapal, Zuko hampir saja tewas karena ternyata anak buah Zhou telah mensabotase kapal Zuko. Hal ini menyebabkan kapal tersebut meledak. Tapi dengan sigap, Zuko berhasil keluar tepat waktu dan akhirnya selamat. Di sisi lain, Aang dan temannya telah berhasil sampai di suku air utara. Lalu Aang menunjukkan bahwa ia adalah pengendali udara terakhir. Aang pun berlatih dengan master pengendali air di sana, lalu menyiapkan strategi pertempuran melawan negara api. Singkat cerita, negara api pun sampai di suku air utara untuk melakukan penyerangan. Dan di sisi lain, Aang yang sedang bermeditasi di kuil suci, ia pun diculik oleh Zuko. Dan saat itulah terjadilah pertarungan antara Zuko melawan Katara. Dan ini dia cuplikannya. Di tengah pertempuran yang sangat sengit,
Komandan Zhou yang telah mengetahui kelemahan dari pengendalian air, ia pun menyusup ke tempat kuil suci, lalu ia membunuh roh spirit. Hal itu mengakibatkan bulan menjadi warna merah, dan kemampuan para pengendali air pun melemah. Putri Yue yang mendapat kehidupan dari roh suci, ia pun akhirnya mengorbankan dirinya agar roh bulan dapat kembali hidup. Hal tersebut ternyata berhasil, dan Putri Yue pun meninggal. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Pada akhirnya, bulan pun kembali seperti semula, sehingga kekuatan pengendalian air pun kembali lagi. Lalu, ketika Komandan Zhou akan pergi dari tempat itu, ia dikepung oleh 4 pengendali air. Ia pun mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di sisi lain, Aang dengan kekuatan avatarnya, ia berhasil membuat gelombang tsunami yang sangat tinggi. Hal ini membuat negara api pun mundur. Berkat bantuan Aang, suku air utara pun berhasil memenangkan pertempuran melawan negara api. Dan di akhir film, ditunjukkan bahwa Raja Api memerintahkan putrinya yang bernama Azula untuk kembali menangkap Avatar. I do, Father. Dan film pun selesai. Oke Coliker, itu dia akhir cerita dari film The Last Airbender. Oke, menurut saya film ini sangat baik sekali penggarapannya di bagian efeknya ya. Bagaimana detail-detail dari efek-efek yang ditampilkan itu terlihat sangat nyata sekali. Tapi disayangkan sekali menurut saya adalah di bagian pemilihan karakter. Kita tahu bahwa di film kartunnya Aang itu mempunyai sifat yang sangat kocak dan konyol. Begitu juga dengan Sokka. Tetapi kita lihat di film live actionnya ini, karakter Aang sangat berubah drastis menjadi sosok yang sangat kalem, pendiam, dan bijaksana. Dan itu menyebabkan karakternya itu nggak dapat gitu loh dari film ini. Dan info yang saya dapatkan sekarang adalah bahwa film The Last Airbender akan digarap ulang versi live actionnya. Jadi kita tunggu saja apakah berita itu benar atau tidak. Dan nampaknya kita juga harus masih bersabar apakah film ini akan digarap ulang atau malah akan diteruskan ke sequel keduanya. Oke, buat teman-teman Coliker semuanya, saya mohon dukungannya dan subscribe-nya tentunya. Silahkan tulis komentar dan kritik apa aja yang harus saya perbaiki untuk konten-konten kedepannya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. See you next time and bye-bye. Tarik ses. Semongko. Kini tinggal